Om, Om, Tante, Tante, jangan lupa tonton sampai habis tonton sampai habis dan di like dan di like dan di subscribe. dan di subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dadah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita teman-teman coba silaturahim wisata horor lah sedikit, ya kan? Bukan mau ngapa-ngapain, cuma sekedar mengorek misteri yang terkandung di area kolam hijau tadi. Nah, pelan-pelan ini cuman pagarnya lagi dikunci. Kita udah izin juga ke kunci. Sebentar kita coba deteksi interaksi kulunwon ya teman-teman. Seperti biasa nih, kolam hijau ini dulunya berfungsi sebagai tempat pencucian keris dan pusaka-pusaka kerajaan Siak pada masa Sultan Siak pertama. Ya, itu pugar bagus dirawat. Ya, ntar kita ke dalam. Apa pose dia? Ini pintunya, teman-teman. Intinya coba kita masuk ya pelan-pelan ya, kita masuk dulu pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Ini teman-teman situasinya kolam hijau. Ini kolam hijau ada pohon yang cukup tua. Ini kita keliling dulu ya, sebentar ya. Dulu. Ini aura mistiknya sudah mulai terasa, walaupun masih jam 10:30. Energinya udah mulai terasa. Ini cukup terawat. Ini kondisinya. Jadi sejarahnya teman-teman juga bisa lihat di Google bahwa sebenarnya tadi tertera dulunya dipakai untuk memandikan pusaka-pusaka supaya melawan satu pemberontakan ke kerajaan melalui Johor mungkin kalau nggak salah ingat, terus ke Belanda. Jadi artinya inilah juga tempat Raja Kecik mandi katanya. Tapi heran juga, tempat cucian pusaka tapi sekaligus tempat Raja Kecik mandi. Sekitar tahun 1723 kalau nggak salah, 1723. Ini sudah ada, berarti udah ratusan tahun ya. Sorot sebentar sambil interaksi disorot. Ambil airnya, teman-teman. Memang masih ada kayak unsur hijau putih, unsur hijau masih ada. Mungkin ada tergolong
ganggang mungkin atau apa berada di kolam ini, atau ada hal yang lain. Dulunya kalau baca sejarah justru airnya lebih hijau. Jadi setiap keris yang kita pusaka-pusaka atau keris atau apapun benda-bendanya itu ketika dimandikan di sini, cuci, itu malah beracun ini prosesnya. Jadi ada kemungkinan mungkin mereka ada sebentar nanti mungkin bisa diinteraksi. Ini kita ngambil, coba kita buka korek sejarahnya. Kita coba interaksi dengan gaib dulu ya. Masih nggak putih banget sih, bening. Coba kita ambil tadi. Airnya masih begini. Nah, wangi malahan, wangi. Jadi kayak ada unsur bunga-bunga apa yang terpampar bang. Agak wangi sih dibandingkan apa. Wangi, wangi teman-teman. Jadi kita coba interaksi dulu ya teman-teman ya. Kita kembalikan dulu airnya.
Sadi informasinya sih udah banyak orang yang ingin ini kan, ingin sesuatu yang tertanam di kerajaan Siak ini sebenarnya. Yang kita tahu sebenarnya di kerajaannya ya, di kerajaannya malah yang aslinya udah dibawa ke museum pusat ya, Jakarta kan. Tapi perlu teman-teman tahu, sepanjang amin izin dulu buat yang izin dulu ya, nggak semua bisa dibongkar, artinya sedikit aja biar masyarakat mungkin udah tahu tapi mungkin ada yang kelupaan. Jadi Siak itu ternyata saya heran dari dulu, Siak itu apa sih ya, Siak? Jadi kayak ini, kayak ada tumbuhan Siak katanya. Kalau orang dia apa bilang, Batak bilang kayak lada hitam. Jadi makanya disebut Siak. Jadi aku tanya, Nyai, ini kedalamannya seberapa jauh sih dalamnya sebenarnya? Kalau memang mau yang begitu-begitu, justru di sepanjang Sungai Siak ini banyak sekali pusaka-pusaka, mustika leluhur. Jadi sekitar 30 kilometeran kalau nggak salah bahasanya itu. Jadi yang menguasai Amit sebelumnya Nyai Amit itu Nyai Centil, Ibu Nyai Centil, Ibu Nyai Kencil. Jadi wujudnya biasa. Amit sebelumnya izin buaya putih. Jadi banyak sekali. Jadi dia bilang buat apa cu, artinya nggak penting ya, benda-benda seperti itu nggak penting untuk apa, tapi sekedar cendera mata mewujudkan bahwa sebenarnya kolam ini juga menyimpan misteri yang sampai sekarang sulit orang ininya dapat hasil sempurnanya seperti apa, karena mitosnya begini. Jadi kumpulan orang-orang tertentu dulu pernah ngeliat begini. Jadi dibuat seperti cerita, jadi kan disatu-satukan kumpulan kepingan cerita tadi. Jadi dulunya pun mereka ternyata, kalau nggak asal informasinya, jadi kenapa beracun air ini? Ternyata memang ada mengandung ini racun kata hijau. Macam mana mereka memolesnya, mereka tuliskan berbaur dengan kemampuan. Ada beberapa orang yang membantu Raja Kecik karena ada hubungannya pernah diasuh katanya ke Pagaruyung ya. Iya, ke Pagaruyung. Jadi sampai akhirnya balik lagi baru direbut lagi, dia jadi sahnya. Betul kata Cica. Jadi memang sejak 1723 berdirinya ini sampai 1746 berapa, 23 ya, 46 42 itu berapa nggak tahu, 40 berapa, 46an. Jadi itu nggak lama, jadi ujungnya malah endingnya kurang begitu bagus mungkin kan, untuk Raja Kecil sampai terakhir sakit-sakitan ya, anaknya jadi merebut, satu lahir dari Permaisuri, satu lahir dari Selir, jadi merebut siapa penerus generasi tahta Kerajaan Siak. Jadi sumber sungai ini dulu juga tempat pusat perdagangan, karena dalamnya itu bisa menampung kapal-kapal tanker kan. Iya betul. Kapal-kapal tanker, jadi pusat apa. Jadi banyak sekali rempah-rempah di sini. Jadi ada beberapa keris di sini sebenarnya. Keris mulai dari sini, tapi looknya bukan seperti look orang Jawa sih. Artinya agak panjang gini aja, terus agak manjang kayak tombak gitu ya. Terus ada tombak ini ya. Terus banyak lah, artinya ada juga kayak permata lempeng-lempengan emas tuh. Cuman kita nggak punya porsi, nggak punya hak, karena kita bukan pewaris dari benda-benda seperti itu. Artinya dibilang buat apa cu, yang kayak gitu-gitu nggak ada artinya kalaupun ada ya sudahlah, nyembah yang maha kuasa aja lah, nyembah Allah subhanahu wa ta'ala, nyembah Tuhan yang maha kuasa. Artinya itu hanya benda-benda duniawi,
denda. Yang paling penting adalah kenali jati dirimu. Itu bilang, kenali jati dirimu. Kamu tahu siapa kamu, itu yang paling penting. Ketika kamu tahu siapa kamu tahu Tuhanmu. Jadi kalau banyak manusia ke sini itu tujuannya bukan sekedar untuk melihat ini aja. Tujuan utamanya terselip di situ adalah kalau bisa entah narik pusaka emasnya banyak. Bayangin. Banyak sekali teman-teman Sambalan 18. Banyak sekali. Jadi cuman kita dikasih ingetin bahwa sebenarnya sudahlah, kalau mengejar-ngejar seperti itu tuh nggak begitu penting sebenarnya. Artinya kenali dirimu, kenali lebih dalam, karena semua tersedia di dalam dirimu, rasanya seperti itu. Banyak sekali. Jadi aroma. Jadi ada beberapa toko tadi batin putih, batin hitam ya. Bukan panglima putih, panglima hitam, malah batin putih. Bahasanya batin putih, batin hitam, batin tua. Terus tuh ada 2 lagi, itu kayak hulu balang kanan dan kiri. Apa namanya itu ya? Hulu balang kanan dan kiri, ada 2 deh. Kayak hulu balang, tapi namanya bukan hulu balang. Apa istilahnya? Tapi dibilangnya kanan dan kiri gitu. Penjaga. Dan saya nggak mau ngarang-ngarang terlalu banyak cerita, artinya takut nanti channel ini, keterangan ini, penjelasan saya menjadi satu acuan yang salah sehingga saya disalahkan di pemerintah Kabupaten Siak ini. Saya nggak mau, cuman sekedar kulit-kulitnya ya. Artinya teman-teman dimanapun berada yang ingat, kalau kita pengen sesuatu benda, pahami bahwa sebenarnya benda itu adalah warisan kita punya hak atau tidak di situ, itu penting. Tapi kalau kita menyedot aja, kita sedot sebetulnya. Makanya saya paling malas yang begitu-gitu, karena saya merasa kalau benda itu mau sama saya, datang aja kalau memang dia percaya kita. Tapi kalau kita mesti duel dulu, berkelahi dulu hanya untuk menarik pusaka, percuma. Artinya kita udah kalahkan dia, kita menang, pusakanya juga keluar, tapi akhirnya kosong, percuma. Apalagi kekuatannya, kan gitu, kekuatan alamnya cuma. Jadi saya pikir banyak ada teman-teman yang bisa kasih keterangan lain. Bang Eri sebagai ini. Nah, lanjut lepas. Jadi pohon ini cukup tua. Ini abang yang orang sini tahu berapa lama usianya? Bang Bayu. Sini bang, sini bang. Biar nampak. Iya, jangan sini. Hah? Saya kurang paham juga ya. Hah? Udah tua kayaknya. Jadi teman-teman sini kita coba telusuri lagi. Rokok tadi mana sih ya? Rokok gue. Sudah sama injek ya? Ambil. Ini pohonnya Bang Iri. Abang dulu. Nah, jadi orang menduga, mungkin orang sebelumnya ngelihat bahwa sebenarnya kalau ada pohon begini mereka menggantung untuk apa? Justru menduga, justru yang terjadi terlihat di mata batin saya, ini duduk, bukan di atas, malah duduk. Lain di sini nih, dulunya nih, nggak cuma ini nih. Iya, dulunya katanya di situ tuh ada pohon juga. Ya sejajar dengan sini.
Tapi nggak tahu sejarah ada bukti ke faktanya dan ya di situ juga ada kok. Jadi dua malah. Agak besar sih katanya. Tapi kita nggak punya fakta ya. Kalau omongan malu gaib kita juga nggak bisa jadi acuan kan. Ada teman-teman yang mau ditanyain biar lebih jelas, Bang? Kolam hijau dulu tempat pusaka-pusaka dimandikan. Ini pusaka yang dimandikan ini seluruh pusaka yang punya kerajaan atau di luar kerajaan juga dimandiin di sini? Yang ada di kerajaan aja kayaknya. Yang kerajaan aja. Rokok, Khusus kerajaan rokok aja. aja. Yang ada kerajaan karena dulunya tempatnya agak tertutup, agak terlindungi biar nggak tahu untuk mereka ada kan ada dua versi nih. Aku nggak tahu nih kalau sejarah gimana. Satu untuk melawan Portugis ya, Belanda. Satu lagi ketika itu ini kan adalah kalau pusatnya kan di Riau gitu kan. Ini kabupaten kan, berarti kerajaan kecilnya. Terus dulu ada kerajaan Johor gitu ya. Johor Riau. Kalau nggak salah tuh pecahan Johor itu lah jadi tendensi ya. Johor Riau itu jadi Malah karena bayar upeti kan. malah Pekanbaru itu termasuk anak kerajaan Siak. Gasip kalau nggak salah. Jadi Johor Riau katanya, tapi posisinya di mana belum tahu. Apa ada hubungannya dengan Johor di mana sih? Malaysia. Hmm. Sampai sekarang emang ada kerajaan masih berdiri kalau nggak salah. Kerajaan Johor. Johor baru. Dia bahasanya pecahan dari kerajaan Johor terjadi pemberontakan, tapi akhirnya mereka kalah banyak pasukan. Iya. Di situ. Di sini Kalah banyak pasukan, tetap nggak bisa menguasain itu. Sempat vakum katanya sebelum Raja Kecik menjadi raja, sempat vakum kerajaan ini sekitar 100 tahunan. lumayan ya. 100 tahunan. Jadi mulai besar kerajaan Siak ini justru setelah muncul Raja Kecik. Raja Kecik, tapi sebelumnya katanya nama Siak Sri Indrapura ya. Ya. Itu sebelum Raja Kecik atau apa? Kerajaan Gagak Hitam dak. Yang lambangnya gagak. Ya, tapi Siak itu bukan apa loh, katanya pohon-pohon siak-siak gitu. Kondisinya ya. Pohon-pohon siak gitu. Kayak ada pohon-pohon dilalang siak-siak gitu. Tapi kalau kayak ladang. Bahasanya bahasa Siak itu ya. Bahasa nama pohonnya. Ya namanya siak-siak gitu loh. Sepanjang dulu sungai apa ini dulu banyak sekali siak-siak namanya kan. Pohon siak-siak gitu. Tapi kalau di kita suku Sumatera tuh siak-siak itu kayak ini rempah lada hitam. Sumatera Utara. Tapi nggak ada sama sekali keterangan ya, pohon siak-siak itu kayak apa. Nggak ada. Penasaran juga, mungkin teman-teman nggak kepikiran juga mungkin kali ya. Iya. Asal bilang siak, udah siak kan gitu. Pernah kepikiran kalau sebenarnya, kalau aku dulu kepikiran siak, artinya pasti ada latar belakang kenapa disebut siak kan gitu. Makanya dengan senang hati dengan Mas Seto tadi sama teman ada waktu kesini, aduh senang banget nih. Artinya coba bertanya ke kolam ini lagi kan, apa yang Iya, bisa kita namanya gali, kan? siak-siak. Namanya siak-siak. Gitu sih kata hulu balang ya. Artinya pesannya buat teman-teman yang suka channel horor, mustika pusaka, ya udah wirid aja, mau arah kemana bagusnya itu datang sendiri daripada harus ditarik-tarik, harus bertempur dulu gitu. Jangan pikirkan harta duniawi karena itu semua sudah ada takdirnya. Sebuah benda, harta, emas, perhiasan, keris apapun itu semua ada takdirnya, ada garis keturunannya yang berhak atas itu. Sama seperti isunya bahwa di Sungai Siak kunci berangkas itu dimasukkan ke dalam Sungai Siak. Siapa lagi yang mau berani ngambil? Sampai sekarang berangkas ini di Istana Siak nggak bisa dibuka. Udah berapa ratusan orang mungkin, puluhan atau ratusan orang berusaha untuk membuka berangkas Siak itu apa isi di dalamnya. Sampai detik ini saya mendengar belum ada yang berhasil. Dan informasinya ketika ada interaksi beberapa kali kita ke sini, buat apa dicari waktu dalam perjalanan? Siapa yang ngomong? Karena kuncinya sudah dicampakkan dalam Sungai Siak di dalam kota. Masalah benar nggak benarnya Allah alam lah ya kan. Artinya seperti itu. Mas itu ada yang mau ditanya atau siapa? Wali. Artinya teman-teman
kesimpulannya, closingnya di sini adalah kita melihat memang ada tumbuhan teratai-teratai hijau, ya. Artinya kalau secara ilmu geologi ya, atau apa namanya, kalau air itu hijau di satu tempat atau di sendang atau di kolam atau di apa namanya, berarti ada jenis tumbuhan yang membuat air itu hijau, ya. Dulunya kenapa dibuat ini namanya kolam hijau? Bisa jadi karena tumbuhan itu juga sumber energi untuk pasukan-pasukannya, ya kan, sumber energi untuk pasukan-pasukannya untuk kembali kuat untuk berperang. Kenapa juga pernah raja kecil juga mandi di sini, terus pusaka-pusaka itu dimandikan di sini, siap itu baru ditaruh racun untuk apa? Kurang pasti. Artinya seperti itulah kesimpulan yang ada di sini. Jadi artinya kita lestarikan ini udah masuk cagar budaya ya, udah dipagar ya, cagar budaya bagi teman-teman, saudara-saudara yang ada di sekitar Siak, ya. Mudah-mudahan kita lestarikan, kita jaga, kita rawat, karena ini adalah situs, adalah bukti sejarah bahwa dulunya pernah ada seorang raja mandi di sini beserta pasukannya atau orang-orang tertentunya, dan bukti ada kerajaan Siak di sini. Ya, mungkin kalau digali lagi seluruh Siak ini mungkin banyak ya situs-situs yang bisa ditemuin ya. Nah, cuman mungkin kita kena di protokol pemerintahan kali ya, nggak mungkin sembarangan kan. Tapi suatu saat alam semesta ini, roh leluhur di sini bakal ngasih petunjuk buat orang-orang tertentu, ngasih tahu kalau di sini dulu pernah ada ini, pernah ada ini, pernah ada ini, pernah ada ini. Ya, teman-teman. Sampai di sini dulu ya investigasi kita, wisata horor kita yang sejenak ini, karena cuaca mau hujan. Sudah disuruh pulang juga kita untuk ke tempat makam kerajaan Raja Siak ya, sebentar ya. Raja Siak dekat sini juga. Coba kita jenguk lah ibaratnya, sama-sama kirim kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan leluhur orang Melayu ya, orang Melayu, Raja Kecil beserta jajarannya diterima di sisi Allah SWT. Amin. Sehingga mereka bisa menjadi teladan bagaimana mereka berjuang ya, keimanan juga mereka, bagaimana dulunya mereka mungkin syiar Islam ya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.